Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, subkelompok 1, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamasa, gelombang kelima, angkatan 15 tahun 2022. Pada podcast kali ini akan membahas materi loyal dengan anggota kelompok Reski Amalia STRT, Juliana Devi Patimasari SP, Kusuma Wardana SP, Nurlina Nurdin STP, dan Rizaldi Rusli SP. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, yaitu taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Di podcast kali ini, saya ingin meminta tanggapan teman-teman mengenai deskripsi SWOT analisis loyal di tempat kerja masing-masing. Analisis SWOT loyal di tempat kerja. Adanya kesadaran penyuluh untuk berkunjung ke WKPP secara langsung untuk membimbing dan mengarahkan tata cara pengisian data-data kelompok tani untuk kebutuhan RDKK, pupuk bersubsidi, CPCL, bibit dan pupuk organik cair. Kekuatan semangat PPL dalam bekerja yang akan menjaga nama baik ASN khususnya sebagai penyuluh pertanian dan instansi Dinas Pertanian serta unit kerja BPP Kecamatan Aralle. Kelemahan masih ada PPL yang belum mahir dalam menggunakan kendaraan saat berkunjung ke WKPP-nya. Peluang kepuasan petani terhadap pelayanan atau kontribusi penyuluh di WKPP dalam hal administrasi pupuk subsidi, CPCL, bibit dan pupuk organik cair. Ancaman akses jalan yang medannya begitu berat dan jaraknya yang lumayan jauh membuat penyuluh pertanian kesusahan dalam meninjau langsung ke WKPP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang analisis SWOT loyal di tempat kerja. Yang pertama yaitu kekuatan. Kepala desa dan masyarakatnya sangat terbuka dan mau membantu setiap program dari dinas sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu kelemahan. Sulit memberikan pemahaman ke masyarakat di desa tempat saya bekerja dikarenakan sumber daya manusianya yang masih sangat rendah sehingga sulit memahami penyampaian. Yang ketiga itu peluang. Budaya gotong royong yang masih terjaga di desa tempat kerja saya sehingga jiwa sosial masyarakat membuat saya mudah dalam menyesuaikan diri. Yang keempat, ancaman. Ada sebagian masyarakat yang mudah terprovokasi atau pengaruh negatif dari luar dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit menghindari pengaruh-pengaruh tersebut. Mungkin itu penyampaian saya tentang analisis SWOT loyal di tempat kerja. Dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlina Nurdin akan menjelaskan analisis SWOT nilai loyal, di mana kekuatan menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kelemahan, kurangnya kesadaran dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Peluang, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat, maka ASN akan senantiasa menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Ancaman, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaldi Rusli, peserta Latsar CPNS tahun 2022, instansi pemerintah Kabupaten Mamasa, angkatan 15 dari kelompok 4. Pada podcast kali ini saya akan memaparkan deskripsi SWOT analisis loyal
patuh kepada aturan yang telah ditetapkan di unit kerja. Kedua, para pegawai memahami pentingnya menjaga rahasia instansi dan unit kerja. Yang ketiga, sebagian besar pegawai berdedikasi untuk memajukan pertanian di wilayah binaan masing-masing. Unsur yang kedua adalah weakness. Poin pertama, masih ada segelintir pegawai yang belum mampu menerapkan aturan di unit kerja. Kedua, sebagian pegawai terkadang masih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan instansi. Unsur yang ketiga yaitu opportunities. Poin yang pertama, komitmen pegawai terhadap instansi menjadi peluang untuk terciptanya instansi yang terintegrasi. Yang kedua, loyalitas pegawai terhadap instansi menjadi pemicu meningkatnya kinerja pegawai. Unsur yang keempat yaitu threat. Poin pertama, ketergantungan terhadap cara-cara lama dapat menghambat instansi dalam berinovasi. Yang kedua, ada oknum-oknum dari luar instansi yang ingin berusaha melibatkan pegawai untuk terlibat dalam politik praktis.